Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarah wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para tuan guru, para kiai, para asatid, tim hadroh, sesepuh, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami'at Thayyibah, bil khusus aparat pemerintah, Bapak Lurah atau yang mewakili, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap panitia, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini izin Allah kembali kita bisa bersilaturahim, duduk dan hadir dengan niat yang sama, ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, mengagungkan, memuliakan, mencintai dan berbahagia atas lahirnya panutan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita saat ini menjadi wasilah esok di akhirat kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis kudusi Allah berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Di adanya langit, adanya bumi, dan adanya kita semua karena Allah hendak mengadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kehadiran Rasulullah tidak ada langit, tidak ada bumi, dan tidak ada kita. Oleh karena itu seyogianya kita sebagai hamba Allah harus bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajar kalau tiap tahun umat Islam kompak di mana-mana, terutama umat Islam yang ada di Indonesia,
baik di kota-kota maupun di pelosok desa, di perkampungan, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Karena merasa bahagia, dan bahagia ini diperintahkan oleh Allah ketika mendapat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ya. Al-ayah. Wallahu alam bi muradi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Sedangkan tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang paling besar kecuali diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad, kata Allah, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bergembira atas lahirnya Nabi? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi yang menjadi wasilah adanya kita, yang menjadi wasilah adanya langit dan bumi? Salah satu di antaranya adalah dengan memuji kepada Allah, juga banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, jadi usahakan di bulan Maulid ini amalan yang harus diutamakan adalah banyak bersolawat kepada Nabi, bentuk rasa syukur dan bahagia kita atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa baca sholawatnya jangan kurang dari 1000 kali. Sanggup enggak kira-kira baca sholawat 1000 kali? Insya Allah gotong royong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah." Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, tidaklah ia meninggal dunia kecuali sebelum itu Allah bahagiakan ia dengan surga. Amin ya rabbal. Orang yang membaca solawat kepada Nabi 1000 kali, insya Allah ketika ruhnya sudah sampai di tenggorokan, pandangannya diperlihatkan oleh Allah menuju surga. Ketika orang sakarat, kemudian penglihatannya diarahkan menuju surga, maka sakitnya sakarat tidak terasa. Kenapa? Terkesima dengan melihat surga Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Dan itu insya Allah Allah berikan untuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi dengan banyak membaca sholawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Alaika ya Habib salam alaika, salawatullah. Alhamdulillahi rabbil.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ruhul mu'mini hatta yaro makanahu fil jannah. Tuh nyambung hadisnya ya. Tidaklah keluar ruh seorang mukmin dari jasadnya sehingga Allah perlihatkan tempatnya di surga. Ya, orang yang beriman kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah, banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, ketika ruhnya sampai di tenggorokan, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Kalau sudah melihat surga, sakitnya sakarat tidak terasa. Kenapa? Terkesima melihat indahnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beda dengan orang kafir. Ketika dicabut nyawanya, apa kata Nabi? La yakhruju ruhul kafiri hatta yaro makanahu pinnar. Tidaklah keluar ruh orang kafir dari jasadnya sehingga Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Nauzubillahi min. Dicabut nyawa itu sakit. Sudah sakit kemudian melihat api neraka, tambah bagian dari azab Allah. Nauzubillahi min. Ya Allah. Ya. Seorang ulama Ba'dul Arifin merenung tentang hadis ini. Ya. La yakhruju ruhul mu'mini hatta yaro makanahu fil jannah. Tidaklah keluar ruh seorang mukmin dari jasadnya sehingga Allah perlihatkan tempatnya di sorga. Kalau sakarat kemudian mata melihat sorga, sakitnya sakarat tidak terasa. Adakah ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut? Merenung Ba'dul Arifin, datang waktu malam tidur. Ketika tidur bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia mimpi terjadi dialog. Ba'dul Arifin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi, ada enggak firman Allah yang berhubungan dengan hadis tersebut? Kata Nabi, ada. Coba kamu lihat, buka Al-Quran surah Yusuf, ada di situ. Singkat cerita, Ba'dul Arifin bangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, wudu, sholat sunat, buka Al-Quran. Setelah Al-Quran dibuka, dalam Al-Quran surah Yusuf ditemukan ayat falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ayat ini menjelaskan seorang wanita yang bernama Siti Julaiho, seorang istri bangsawan, gelis. Tahu gelis? Cuantik, susah ngomongnya karena tidak ada modelnya di sini. Ini yang hadir depan saya tidak ada seorang pun yang cantik, nggak ada. Bencong ya nggak ada. Ya, cantik banget ya. Tapi demen kepada Nabi Yusuf yang saat itu dianggap sebagai seorang hamba sahaya, sebagai seorang budak belia. Kan tidak kupu ya, wanita cantik ya kan. Tuh. Istri seorang bangsawan kemudian menyukai seorang hamba sahaya. Kenapa? Karena keelokannya, karena ketampanannya, karena kegantengannya yang luar biasa. Tuh. Akhirnya
viral, menjadi buah bibir terutama di kalangan kaum wanita, bahwa ada seorang istri bangsawan menyukai seorang hamba sahaya. Rame itu. Tentu Siti Zulaikha tidak enak hatinya dengan cercaan para wanita ketika itu. Akhirnya ia membuat rencana mengadakan pertemuan di suatu majelis. Para wanita diundang untuk sama-sama berkumpul dan disiapkan jamuan yang istimewa, buah-buahan dan pisau yang tajam. Setelah para wanita sudah kumpul, jamuannya pun disiapkan, buah-buahan yang enak dan segar dengan pisau yang tajam, maka dipanggillah Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, ukhruj, keluarlah. Lalu apa yang terjadi? Setelah Nabi Yusuf keluar, maka tampak terlihat betapa elok Nabi Yusuf alaihi salam, betapa cakep Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma ra'ainahu, maka tatkala para wanita itu melihat kepada Yusuf, akbarnahu, mereka terkesima, kaget betapa cakepnya Nabi Yusuf. Wa qatana aydiyahunna, dan mereka melukai tangan-tangan mereka. Wa qulna, dan mereka berkata, hasyalillah, maha sempurna Allah. In haza illa malakun karim, ya, maha sempurna Allah. Maha jabasaro, ini mah bukan manusia barangkali ya. In haza illa malakun karim, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Saking apa? Saking cakepnya Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu Nabi Yusuf keluar, terlihat keelokannya, terlihat kegantengannya, sehingga para wanita yang sedang mengiris buah-buahan dengan pisau yang tajam, buah-buahan habis, pisau terus berjalan, metik ini pisau jalan terus, ya kan? Kemudian menggunting jari-jari tangan para wanita ketika itu. Terluka tangannya, tapi mereka tidak merasakan sakit. Kenapa? Terkesima betapa tampannya Kangjeng Nabi Yusuf alaihi subhanallah. Nah ini di ayat ini menjelaskan seorang wanita yang terkesima melihat ketampanan Nabi Yusuf, tangan teriris pisau, tidak merasa sakit. Demikian pula ketika orang dalam keadaan sedang sakaratil maut, lalu kemudian diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga, maka sakitnya sakarat tidak terasa. Kenapa? Terkesima melihat indahnya surga Allah subhanahu. Amin ya Rabbal. Mau kita sakarat seperti itu? Ketika ruh dicabut melihat surga Allah, mau? Kapan? Ada yang minta duluan, angkat tangan. Silahkan, kita doakan rame-rame kan kita. Kalau saya sih hidup belajar ikhlas Pak, ya. Mau Pak Haji Dadang duluan, saya belakangan, nggak apa-apa, ikhlas ya. Atau sebaliknya, saya belakangan Haji Dadang duluan, nggak apa-apa ya. Yang penting kapan kita kembali menghadap Allah, mudah-mudahan dalam keadaan yang husnul subhanallah. Oh, ya, falamma ra'ainahu, seorang wanita melihat betapa tampan Nabi Yusuf, terkesima sehingga pisau yang tajam mengiris tangannya sampai terluka dan berdarah-darah, tidak merasa sakit. Kenapa? Terkesima melihat tampannya Nabi Yusuf. Subhanallah. Ini kalau sama Pak Haji Dadang ini diamalin dulu ini, ya gitu kan. Ya, diamalin ini suruh Yusuf itu, ya. Masya Allah. Ya, dijadiin pelet ini, ya gitu ya. Gitu, ya. Ya. Kalau ayat ini diamalkan, oh Masya Allah,
di hadapan kaum wanita kelihatannya ganteng ini. Itu ganteng gak Pak Haji Dadang? Ganteng. Orang segini gantengnya segini gitu kan ya. Kalau gak ganteng gak mungkin isinya demen ya. Subhan, ini amalannya. Falamma ru'aynahu akbarnahu. Hebat ini, mujarab ya. Nah, syaratnya diwirid tiap malam, gak usah banyak-banyak, cukup 100 kali dibaca. Falamma ru'aynahu akbarnahu. Barangkali ada jomblo di sini ya, yang belum laku, maklum ya, wajahnya wajah perang, nggak ada perempuan yang demen. Nah ini harus dijajah tuh ya, biar nggak jadi jomblo. Nah, baca ini ayatnya, yang punya istri diam. Ini buat jomblo ya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydiyahun wa qulna hasya. Itu wirid tiap malam 100 kali. Puasanya 40 hari 40 malam. Buka dan sahurnya air putih doang. Insya Allah jangankan gadis, jangankan perawan, nenek-nenek hilang rasa malu datang menjenguk. Innalillah wa inna ilaihi rajiun gitu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini ya luar biasa ya. Seorang wanita sedang mengiris buah-buahan, melihat betapa tampannya Nabi Yusuf, subhanallah, sehingga luka jari-jari tangan, terluka berdarah-darah, tidak terasa. Kenapa? Terkesima melihat tampannya Nabi Yusuf. Demikian pula orang ketika sakaratil maut kemudian diperlihatkan oleh Allah ke dalam surga, sakitnya sakarat tidak terasa karena melihat surga Allah Subhanahu, dan itu akan Allah berikan untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Man sholla alayya alfamarroh lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1000 kali, maka tidaklah ia meninggal dunia kecuali sebelum itu Allah perlihatkan tempatnya di surga. Amin ya Rabbal, mudah-mudahan kita merasakan seperti itu. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil baligh maqasidana aghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil. Nah, jadi bulan Maulid mari kita sambut dengan rasa syukur kepada Allah dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al jannatu wa naimuha sa'dul limay yusolli
wa yusallim wa yubarik di surga, dan kenikmatannya Allah sediakan untuk orang yang bersolawat dan bersalam atas Rasulullah sallallahu alaihi. Besok hari kiamat apa kata Nabi? Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan. Siapa orang yang paling banyak bersolawatnya, itulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Nah, itu saja barangkali ceramah singkat karena targetnya jam 10. Ini sudah lewat sedikit, tidak mengapa ya. Mudah-mudahan duduk dan hati kita menjadi saksi pada hari kiamat bahwa kita mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsagayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi ilmik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.